kami alami untuk diceritakan kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua manusia, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi semua bangsa. Jadi banyak orang salah berpikir, mereka mengira Tuhan Yesus itu hanya Tuhannya orang Kristen. Tidak, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan semua manusia. Hanya karena banyak orang yang tidak mengerti, dan banyak orang yang di dalam pengaruh dari kuasa kegelapan yang terus membawa berita hoax kepada manusia, sehingga banyak manusia yang menolak, bahkan menghina Tuhan. Ya, mereka berkata, masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Itu semua adalah bentuk kasih Tuhan untuk bisa menyelamatkan hidup manusia. Dan saya berdoa supaya kesaksian demi kesaksian yang disampaikan oleh teman-teman yang sudah mengalami Tuhan, kiranya itu menjadi berkat, menjadi pencerahan bagi kita semua. Karena bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah. Apalagi orang yang berlatar belakang iman yang berbeda, itu sangat tidak mudah. Tapi di sini kita melihat bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pertahanan-pertahanan yang coba dibangun oleh manusia untuk menolak kasih Tuhan di dalam hidup ini. Oke, pada saat ini kita kembali akan menghadirkan seorang narasumber, yaitu Kang Denny. Beliau akan bersaksi, menceritakan bagaimana beliau mengalami kasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Shalom Kang Denny. Shalom, shalom. Ya, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat Kang Denny yang sudah hadir dan mau menceritakan perjalanan imannya, di mana beliau dulu seorang antikris. Apa itu antikris? Orang yang tidak percaya kepada Injil, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang berseberangan dengan Injil. Tapi kasih Tuhan luar biasa, dan akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan keyakinannya yang lama, dan sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan langsung dari seorang Kang Denny. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Kang Denny. Silakan Kang. Ya, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar buat keluarga saya, buat keluarga besar, buat anak, buat saya secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Denny, saya tinggal di Cicahem, tinggal di Bandung, dan saat ini saya mempunyai 3 orang anak dan 1 orang istri. Saya akan membagikan bagaimana Tuhan begitu baik buat kehidupan saya, yang mana jauh sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya adalah yang berlatar belakang keluarga yang bergaris keras. Kami adalah keluarga ya bukan dari Muslim, ya, karena keluarga besar kami adalah salah satu penganut. Kang Denny, ya. Suaranya agak kecil Kang, bisa agak besar sedikit suaranya supaya jelas. Mungkin bisa lebih didekatkan ke mulut kali. Ya. Oke. Ya, segini ya. Oke, segini. Ya, oke, mantap ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Oke, kita ulang lagi. Kami adalah keluarga yang berlatar belakang aliran kebatinan, dan keluarga besar kami yang mulai dari buyut kami, nenek kami adalah yang beraliran Sunda Jati, yang dibawa oleh nenek moyang kami dari Cina Cirebon. Itulah keluarga besar kami masuk ke Bandung membawa suatu ajaran yang namanya Sunda Jati. Ya, mungkin kalau di era sekarang itu bisa disebutkan adalah aliran kepercayaan, aliran kebatinan, aliran budidaya, aliran Sunda Wiwitan, itu sudah termasuk rumpun dari aliran kebatinan. Saya mulai menggeluti, mulai belajar tentang ilmu kebatinan atau ajaran kebatinan yang diajarkan oleh nenek moyang kami, yaitu mulai sejak umur 7 atau 8 tahun kami sudah diajarkan oleh orang tua kami, mulai dari berpuasa 40 hari 40 malam gitu.
terus mulai belajar tentang jape-jape, karena kami ini adalah keluarga seniman ya, keluarga seniman, keluarga yang menggeluti di bidang musik, yang mana keseharian kami adalah manggung gitu, atau membidangi tentang kesenian itu untuk mencari nafkah. Itulah keluarga kami yang diawali oleh mama saya gitu ya, yang mana kalau misalnya mama saya itu mau manggung ya dulu gitu, itu suka ada persiapan khusus kayak bakar kemenyan, ada jampe-jampe gitu. Itu yang dilakukan oleh keluarga kami. Dan salah satu aliran kebatinan Sunda Jati ini adalah suatu aliran yang anti akan hal-hal dengan berbau agama ya, karena kalau kami sangat tidak mempercayai bahwa Tuhan itu apa ya, Tuhan itu ya dapat dipelajari dengan buku gitu, kayak kitab gitu ya. Nah, aliran Sunda Jati ini tidak mempercayai hal-hal seperti itu, tidak mempercayai kitab, karena kita berkonsep adalah Allah itu, yang widi itu tidak bisa diceritakan dan tidak bisa diucapkan, itu hanya dapat dirasakan dengan batiniah. Itu adalah konsep kami dulu. Kalau ada salah seorang yang mengajari atau yang ajak sharing misalnya dari salah satu agama gitu ya, ya kita nggak bisa menerima mereka gitu. Halo semuanya, shalom, selamat sore menjelang malam. Di sini sudah hujan dan saya tinggal di desa, terutama di kampung. Di sini sawah dan sudah mau mendung. Oke, tanpa lama-lama izinkan saya intro dulu ya kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada para followers, penonton setia di channel ini yang telah membantu mensubscribe maupun men-like atau share. Mungkin ada juga yang berkomentar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dari tayangan yang akan dipertontonkan memberikan manfaat serta berkat. Selamat menyaksikan. Misalnya dari salah satu kitab agama misalnya menguraikan tentang ini tentang itu tentang ketuhanan, kami sangat menolak keras, karena bagi kami konsep Allah itu hanya dapat dirasakan dengan batin. Makanya praktek kepercayaan kami dulu adalah bersemedi. Setiap jam 12 malam kita bangun, kita bersemedi kepada Tuhan kami gitu. Karena Tuhan kami itu tidak di luar wujud kita, karena yang namanya Allah adalah menyatu dengan wujud kita. Jadi kita nggak usah mencari keluar, jangan mencari kitab. Kalau kita mau mencari Allah, ya ada di dalam diri kita. Mulai dari mata kita, mulai dari telinga kita gunakan untuk mencari Allah. Itu yang dilakukan kami sebagai penganut aliran Sunda Jati. Kami mulai menggeluti sekitar mulai tahun 82. Kami sudah mempraktekkan hal itu selama puluhan tahun. Sekitar tahun 88 kami sudah hatam dengan hal-hal tentang ilmu kegaiban, tentang ilmu kebatinan gitu, di tahun 88 gitu. Dan kami mempunyai suatu komunitas yang besar dengan aliran kebatinan itu. Kami mempunyai rumpun-rumpun tersendiri gitu ya, ada praktek-praktek ritual sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh kami sekeluarga, termasuk saya, dengan menggeluti aliran kebatinan Sunda Jati yang begitu melekat di dalam jiwa kami, bahwa Allah itu ada di dalam batiniah kami. Kemanapun kami pergi, Allah itu selalu menyertai, selalu ada di dalam diri kita. Itu konsep kami dulu. Dan gimana awalnya? Mungkin ini yang menjadi pertanyaan. Seorang yang bergaris keras,
seorang yang menggeluti ilmu-ilmu kebatinan, seorang yang menggeluti ilmu-ilmu jampe-jampe. Bahkan kalau orang tua kami dulu itu sampai menguasai ilmu kebal yang namanya dengan ilmu kawadukan. Nah, itu sempat diajarkan kepada anak cucunya. Ada seperti jampe atau doa-doa untuk gimana supaya orang itu menghormati kita, gimana supaya orang-orang itu kita bisa taklukkan mereka. Kita ada caranya dulu gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana sih caranya seorang yang bergaris keras gitu ya, yang sulit untuk masuknya doktrin-doktrin agama itu kami bisa direnggut atau bisa diambil oleh Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi pertanyaan, dan sampai saat ini juga saya masih heran gitu ya, mengapa itu bisa terjadi di dalam kehidupan saya. Awal mula saya mengenal tentang Isa Al-Masih pertama-pertamanya, saya masih ingat itu sekitar tahun 89. Tahun 89 kami adalah pemain musik. Orang juga sudah pada tahu ya kalau saya itu adalah keluarga seniman. Mungkin dari cerita orang atau entah dari siapa gitu, ada salah seorang yang beragama Kristen. Awalnya saya tidak tahu ya, mungkin dia adalah utusan gereja. Mungkin dia datang ke rumah dan dia meminta bantuan saya, juga mama saya, untuk tolong bantu untuk mengiringi lagu gitu ya, untuk acara di gereja. Ya, awal mulanya kami juga agak menarik diri juga ya, wah ini main di gereja nih. Ya, karena kami adalah sudah berprofesional dan itu juga sudah di bidang saya, nggak apa-apalah gitu, kita main di mana saja, yang penting kita dapat duit dulu gitu. Singkat cerita, kami menerima tawaran itu dan kami berlatih dengan orang-orang yang beragama Kristen. Bahkan kami sempat latihan di gereja juga ya, sempat latihan di gereja 1 kali 2 kali gitu ya, karena yang dibawakan oleh anggota vokal grup ini adalah lagu Sunda gitu ya. Namanya Rampak Sekar, dan kita mengiringi dengan kecapi. Dan mama saya itu yang mengarahkan cengkok-cengkok nada gitu, gimana caranya nyanyi lagu Sunda dengan baik dan benar. Itu yang dilakukan oleh mama saya. Dan pada saat itu mama saya juga belum mengenal Tuhan. Mungkin dalam hati saya juga bertanya-tanya, kok begini ya orang Kristen itu gitu. Cara beribadahnya dia itu memakai lagu Sunda gitu, kok bisa gitu. Tapi itu enggak saya pertanyakan gitu ya, dan saya hanya main saja di situ. Mungkin saya berpikiran bahwa ya biarlah mereka saya itu yang ada di benak saya waktu itu. Singkat cerita, 1 minggu kita latihan dan tibalah waktunya. Saatnya rombongan ini pergi ada salah satu acara gitu ya, dan dia menampilkan Rampak Sekar itu. Dan pada waktu itu saya juga seperti biasa gitu ya, untuk menenangkan jiwa kami gitu, untuk supaya kelihatannya bagus. Sebelum kami berangkat juga kami biasa melakukan ritual gitu ya, ritual supaya saya ada yang menjaga gitu, supaya main musik saya bagus gitu. Biasa bakar kemenyan kalau dulu. Singkat ceritanya kita pergi ada salah satu acara gitu ya. Ya mungkin acaranya ya acara ibadah atau acara apa ya. Tapi kalau dilihat gitu, itu sepertinya kalau sekarang saya tahu itu acara KKR mungkin ya. Acara KKR. Singkat cerita saya main saja gitu ya. Mereka bernyanyi, saya main musik. Setelah selesai main musik, saya nggak berani duduk di dalam ruangan. Pada saat itu saya keluar.
Dan saya duduk di belakang gitu ya, duduk di belakang. Dan kami tidak pulang duluan karena nunggu dulu amplop gitu kan ya. Nah, kami nunggu gitu ya. Kami nunggu meskipun jauh, gitu, meskipun jauh, tapi saya masih ingat. Hati saya sangat bergetar. Ini sampai keluar keringat dingin waktu itu. Nah, saya berpikiran ini, wah, ini ada yang ganggu ini saya. Saya berpikiran begitu. Karena saya sangat mempercayai tentang gaib, tentang hodam gitu ya, tentang alam gaib. Wah, ini kayaknya ini bukan sembarangan nih orang. Waktu saya mendengar dia khotbah gitu ya, saya nggak tahu itu yang khotbahnya siapa. Tapi dalam hati saya, ini orang berilmu tinggi gitu. Sampai suaranya itu setiap kali mereka berbicara gitu, setiap si Bapak Pendeta ini berbicara, itu kayak yang saya rasakan kayak seperti jarum gitu, seperti jarum, just gitu. Sampai bulu-bulu saya keluar, sampai keringat dingin. Bahkan saya berpikir, wah, ini saya sakit. Saya sakit mungkin ini. Nah itu, karena saya beranggapan itu ada alam gaib yang mengganggu saya. Itu yang ada dalam pikiran saya dan yang saya rasakan. Ini sampai merinding bulu-bulu. Gitu ya. Saya sampai keringat, sampai ini bercucuran keringat. Wah, ini karena sedingin saya waktu itu. Dan saya tidak bisa berlama-lama di situ. Bahkan saya waktu itu sangat ingin berburu-buru gitu ya, ingin cepat-cepat pulang. Dan akhirnya singkat cerita kami pulang. Sudah beres, saya terima amplop gitu ya, dan saya juga pulang ke rumah. Dan saya tidak menceritakan hal ini kepada orang tua saya. Saya tidak diceritakan kepada mama saya, enggak. Itu hanya bertanya di dalam hati, kok bisa begitu? Apa yang terjadi pada jiwa saya? Dan saya masih ingat gitu. Yang saya rasakan pada saat itu, sebetulnya yang diucapkan oleh pendeta ini, itu kata-katanya tidak jelas. Tidak jelas. Apa yang dia ucapkan, saya tidak ngerti. Nggak jelas itu apa. Ini ngomong apa ini? Tapi itu suaranya, itu kayak yang mendobrak sesuatu gitu. Kayak yang ada pentalan-pentalan itu dalam jiwa saya. Nah itu selalu saya gumulkan gitu. Saya pikirkan apa ini. Dan saya tidak bercerita itu sama mama saya. Dan saya kembali rutinitas saya, yaitu bersendiri gitu ya. Biasa saya jam 12 malam gitu. Kalau dulu kan kalau mau bersendiri itu mandi dulu, obat dulu gitu ya. Nah, itu. Karena saya kepingin tahu ini hodam apa ini ya. Gitu. Saya berpikiran begitu. Itu ada yang ganggu saya itu dari jin mana atau dari ilmu apa gitu. Kayak yang menyerang saya. Nah, waktu itu saya lakukan ritual dan saya ingin melawannya. Semakin saya melawannya itu, saya seperti yang apa ya, kayak seperti yang lemes gitu. Nah itu. Dan hal itu sudah berlangsung sekitar beberapa bulan lah. Itu sudah kami lewati gitu ya, peristiwa itu. Selang beberapa minggu, kalau nggak salah itu ada sekitar 2 bulanan lah. 2 bulanan dari peristiwa yang juga saya mengagetkan. Ternyata setelah 2 bulan
itu yang menyuruh saya untuk main kecapi lagi, itu datang lagi ke rumah. Datang lagi ke rumah gitu ya. Dan dia minta lagi bantuan untuk mengiringi kecapi. Dan saya juga kaget, wah ini berlanjut ini. Datang lagi ini orang gitu. Dan waktu itu saya mau memutuskan untuk tidak menerima. Tidak menerima gitu ya. Karena saya juga bukannya takut gitu ya. Karena bukannya takut. Karena itu saya masih trauma gitu. Ada apa ini dengan itu? Dan saya tidak, wah nggak bisa. Coba aja lah cari yang lain. Saya bilang ya beralasan lah apa gitu, karena saya juga nggak mau gitu untuk melukai orang lain. Ya akhirnya dia juga pulang. Dan satu hari setelah itu malamnya saya nggak bisa tidur. Malamnya nggak bisa tidur itu. Saya tetap ingat terus hal itu. Dan tidur juga nggak bisa. Kenapa nih kok bisa beda begini sih perasaan itu, kayak yang apa ya, kayak ada yang suatu peperangan itu. Mengapa kamu nggak menerima gitu, kayak begitu ya. Dalam batin saya sangat bergejolak gitu. Kayak yang terima saja. Hati-hati dalam saya. Oh jangan. Karena tawaran itu dalam jiwa saya semakin menggeluti gitu, karena semakin ada dorongan, wah kamu harus menerimanya. Dan akhirnya saya juga cari orang itu sampai tanya-tanya itu ya. Nah, itu namanya yang ke rumah itu siapa, saya ingin bertemu gitu. Dan akhirnya setelah saya nanya-nanya rumahnya, ya akhirnya saya minta maaf, bolehlah, dan saya menerima tawaran itu. Dan akhirnya dia sangat senang. Dia juga, oh ya, makasih katanya dia. Itu acara sama gitu ya. Acara sama, dia akan menampilkan rombongannya lagi. Tapi dia untuk acara di Bogor gitu. Untuk acara di Bogor itu kan. Dan singkat cerita setelah kami latihan 2 kali gitu lah. Gitu, ya latihan lagu gitu. Dan pergilah kami ke Bogor gitu. Dan setibanya di Bogor, itu yang datang orang Sunda semua. Orang Sunda semua itu yang datang. Mereka berhimpun di suatu ruangan gitu, yang menyanyikan lagu Sunda. Dan saya lihat juga ada gamelan di sana. Ada gamelan, ada kecapi, ada swing, dan dia bermain. Dan saya kaget di situ. Kok ini orang Kristen teh begini ya cara beribadahnya? Kok ada lagu Sunda? Kok ada musik Sunda? Dan mereka menyanyikan lagu Sunda itu kayak serius gitu. Nah di situ mulai awalnya di situ ada suatu ketertarikan khusus dalam jiwa saya. Ada salah satu pujian gitu, itu yang menarik aura saya itu dari dalam keluar. Itu seperti ada yang menarik lewat puji-pujian. Karena saya nggak tahu itu lagunya lagu apa gitu ya. Tapi yang jelas itu lagu Sunda gitu. Dan saya mengerti bahasanya. Itu lagu itu terngiang dalam telinga saya. Dan lagu itu membawa hati saya. Dan saya itu menyukai gitu. Menyukai cara mereka, bukan menyukai agama Kristen, bukan ya gitu. Tapi saat itu menyukai apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya tibalah saat rombongan ini menampilkan lagu gitu ya, dan saya main kecapi. Dan pada saat main kecapi saat itu memang ada nuansa yang berbeda. Yang saya rasakan ya sangat berbeda. Si jari-jari saya itu kayak ada yang pegang gitu ya, seperti gitu kan, kayak ada yang gerakin gitu. Dan saya beranggapan, wah ini hodam saya sedang bekerja gitu kan. Gitu. Tapi hati yang paling dalam, saya mengakui bahwa ini bukan aura saya.
Dan ini bukan hodam saya yang saya miliki. Yang menggerakkan hati, yang menggerakkan tangan saya ini di luar. Ini di luar dari kami ini. Gitu kan. Kayak ada yang basuhan, itu kayak ada yang apa ya? Kayak ada yang membantu gitu. Ada yang campur tangan, ada yang seperti ada yang sosok lain gitu ya. Yang saya rasakan pada saat itu kayak ada yang sosok lain itu yang ikut campur dalam hal itu. Itu yang saya rasakan waktu itu. Dan saya tidak mengekspresikan kecurigaan saya waktu itu. Dan selesai kita nyanyi. Dan pada saat itu saya sangat rindu untuk duduk di dalam. Dan biasanya gitu ya, bahwa kalau waktu yang pertama saya nggak berani gitu. Saya duduk di luar waktu itu. Tapi kali ini yang kedua kalinya, saya sangat rindu untuk mengikuti mereka. Saya waktu itu duduk paling belakang gitu ya. Saya duduk paling belakang dan mereka nyanyi, saya ikutan nyanyi gitu. Hanya bibir aja. Dan mereka tepuk tangan juga saya ikut tepuk tangan. Mereka berdiri, saya berdiri. Karena apa? Karena ada kesukaan waktu itu. Ada kesukaan dengan cara mereka dengan melakukan lagu-lagu Sunda, nyanyinya pakai iringan lagu Sunda. Gitu. Ada suatu ketertarikan dalam jiwa saya ikutan. Dan selesai mereka nyanyi-nyanyi dan tibalah ada suatu khotbah gitu ya. Dan dalam waktu saya dengarkan khotbah, saya sangat berani, saya ingin tahu. Saya ingin dalam hati saya, dan saya akan dengarkan apa yang dikhotbahkan mereka. Kayak ada yang apa ya? Saya juga nggak ngerti gitu ya. Kok saya bisa kayak ada yang gerakin, ada yang maksa gitu kan? Ada yang maksa gitu. Kamu duduk di sini, gitu kayak gitu gitu. Tapi saya masih sadar waktu itu. Kayak diri saya, kayak tangan saya ini kayak ada yang campur tangan gitu. Itu yang saya rasakan. Dan untuk mengharuskan saya duduk gitu, meskipun saya paling belakang waktu itu. Dan saya dengarkan, dan saya biasa untuk kalau saya gitu, kalau masalah dengan fokus gitu kan, untuk menerapkan batin, hati, pikiran, untuk fokus dalam sesuatu itu ya itu urusan saya, udah pekerjaan saya itu. Dan saya untuk waktu itu memposisikan diri gitu, untuk menerapkan batin saya gitu, untuk mereka itu mau ngomong apa gitu kan gitu. Dan akhirnya saya duduk di situ dan saya mendengarkan. Tak kala mereka si pendeta ini berkhotbah, yang saya rasakan itu lain daripada yang lain. Kalau yang pertama saya dengarkan khotbah, itu kalau yang pertama itu kayak seperti menyerang, menusuk, kayak yang seperti yang apa ya saya untuk ngomongnya ya, sampai saya keluar keringat dingin gitu seperti itu ya. Kalau yang ini gitu, yang saya rasakan kalau saya boleh gambarkan gitu ya, kayak ada embun tebal gitu yang ngerungkup gitu, itu rasanya dingin gitu. Karena saya sangat peka dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Yang saya rasakan waktu itu kayak yang embun dingin gitu ya, kayak yang menyelimuti, kayak yang serep dingin gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Dan hati saya waktu itu kayak yang mau nangis gitu saudara, kayak yang mau nangis, kayak ada suatu penyesalan yang mendalam gitu ya. Tapi saya salah apa gitu, karena ini gitu ya, saya ini salah apa sehingga hati saya ini sangat keluar gitu, kepingin nangis gitu. Nah itu yang pertama kali saya rasakan gitu. Wah ini sudah lain lagi kata saya. Ini ada apa di gereja ini?
di tempat ibadahnya orang Kristen ini ada apa ini gitu. Yang menjadi pertanyaan waktu itu. Ini di tempat orang Nasrani ini kayak yang ada kodamnya lebih besar gitu kan. Itu kecurigaan saya waktu itu. Dan itu seperti biasanya saya enggak cerita sama siapapun, itu yang terjadi dalam jiwa saya itu waktu itu. Dan saya pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah juga saya tidak bercerita. Saya masuk kamar, saya tutup pintu, dan saya langsung di situ. Meskipun itu siang hari, itu saya seperti biasa saya melakukan ritual itu waktu itu. Saya duduk termenung gitu ya, dan saya menanyakan kepada Sang Hyang Widi, kalau saya dulu gitu ya, ada Sang Hyang Widi, apakah yang terjadi dalam jiwa saya. Itu semakin hari semakin saya rasakan itu semakin bergejolak. Yang saya rasakan pada waktu itu, bahkan saya sempat ingin melawannya, karena sangat mustahil gitu, kalau saya bisa dikalahkan gitu. Saya berprinsip gitu. Pada saat itu saya seolah-olah ingin lawan gitu. Kuasa apa ini? Dan saya sekuat tenaga, sekuat kemampuan saya lawan itu. Dan anehnya, semakin saya lawan, itu semakin besar. Yang terjadi dalam jiwa saya itu semakin besar. Dan yang saya rasakan gitu, saya hampir 2 malam itu ya, hampir 2 malam saya nggak bisa tidur itu. Saya bolak-balik. Melakukan hal ini juga nggak bisa. Saya seperti dibuat gila. Ini kayak ada yang menguasai aja nih, kayak pikiran, hati gitu kan. Wah, ini perasaan saya ini sudah, wah saya akan gila ini, gitu kan. Akan stres. Itu gitu. Dan saya rasakan itu seperti jiwa saya ada yang nyambut gitu. Singkat cerita gitu ya, karena ini kalau dia ceritakan sangat panjang sekali. Singkat cerita, saya di perasaan itu saya pendam di dalam hati saya. Dan entah, saya juga nggak mengerti. Pada saat itu, si yang menyuruh ini, yang sering, yang sudah 2 kali datang ke rumah, dia itu datang lagi. Ya, singkat ceritanya datang lagi, dan dia memberikan suatu penawaran kepada saya untuk bergabung, gitu, untuk bergabung dengan komunitas ini, karena dia mempunyai komunitas atau sanggar gitu ya, sanggar ya itu sanggar musik gitu. Musiknya musik Sunda gitu. Dan akhirnya saya juga nggak ngerti gitu, kok saya bisa nerima gitu ya, dan saya bisa mengiyakan, oke, saya mau. Dan singkat ceritanya saya bergabung dengan komunitas musik ini. Bergabung ini sekitar tahun 98 ya, gitu ya. Karena ini ada jarak yang sangat jauh gitu, ada sekitar 2 tahun atau beberapa tahun gitu ya setelah peristiwa ini, karena masih ada jeda waktu gitu ya, gitu. Dari peristiwa yang pertama, yang kedua, sampai yang peristiwa yang untuk mengajak bergabung ini. Setelah 2 tahun gitu ya, akhirnya saya bergabung dengan lembaga ini, dengan salah satu lembaga musik Sunda di Bandung. Dan saya bergabung di situ. Setelah saya bergabung, karena saya juga sering bergaul gitu,
sering ngobrol, sering mendengarkan gitu. Karena yang latihan itu, karena meskipun kalau nggak salah itu ada nggak orang Kristen semua itu, ada orang Muslim dua, gitu. Ada orang Muslim dua, termasuk saya dari kebatinan satu. Gitu. Nah itu kita gabung dan mama saya juga gabung di situ. Nah awalnya di situ, gitu ya. Saya gabung, banyak bergaul dengan orang-orang Kristen, gitu ya, menyanyikan dari lagu-lagu itu, dari lagu-lagu yang dipelajari, saya bisa menyerap, gitu. Dari perkata-perkata, gitu ya, dari bait-bait lagu, kok gini ya orang Kristen teh, gitu. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, gitu. Sampai saya bertanya, apa ini? Apakah emang Allahnya orang Kristen itu ada 3? Gitu. Nah itu jadi pertanyaan saya. Dan singkat cerita saya sharing gitu dengan salah seorang pendeta, gitu ya, karena dia di bagian kantornya. Saya bertanya dan saya ngobrol tentang lebih jauh lagi tentang Isa Al-Masih, tentang Allah itu 3 apa, gitu. Di situ saya mulai mengerti, gitu. Oh, ternyata yang saya rasakan ada salah satu konsep mereka, apa yang menjadi konsep agama Nasrani, gitu ya, dengan konsep yang saya pegang, itu ada suatu bagian kesamaan. Ada apa ya? Ada konsep yang gak jauh, gitu. Dan ini juga yang saya cari, yaitu tentang budak Angon. Nah, karena di konsep kami yang namanya budak Angon itu masih menjadi misteri. Yang namanya budak Angon ya kalau sekarang itu anak gembala, gitu ya. Karena sosok budak Angon ini adalah misteri dari aliran kami. Dan sosok anak gembala ini yang kami cari. Dan itu akan kembali lagi ke bumi kalau sudah waktunya. Kalau sudah menjadi waktunya yang kali, itu budak Angon akan turun. Dan itu akan mengangkat derajat aliran kami. Itu akan diangkat derajatnya. Itu yang menjadi konsep kami, yang menjadi misteri. Bahkan kalau dalam konsep kami, budak Angon ini, anak gembala ini akan datang kalau semua gunung yang ada di bumi ini meletus. Nah, itu konsep, gitu. Konsep aliran kami. Pokoknya dengarkan saja tanda-tandanya. Kalau semua gunung itu sudah meletus, maka budak Angon maka datang atau akan hadir, akan mengangkat derajatmu. Yaitu orang Sunda. Itu yang menjadi konsep kami itu. Sampai hari ini konsep itu masih ada melekat di dalam aliran kebatinan. Nah itu. Dalam sharing, gitu ya, diceritakan budak Angon ini Isa Al-Masih. Nah di situ saya mulai tergerak, mulai ingin menggali, ingin tahu lebih dalam tentang Isa Al-Masih ini. Dan tibalah saatnya, pada saat itu setelah saya bergabung dengan lembaga ini, ya akhirnya saya dihadapkan pada suatu tantangan, ya. Waktu itu saya ikut pada satu KKR. Nah, ikut salah satu KKR karena saya aktif, gitu ya, karena saya aktif untuk bergabung dengan tim musik lembaga ini. Akhirnya saya masuk ke salah satu KKR. Gitu. Waktu itu saya belum begitu mengenal apa itu KKR, gitu. Pada saat itu ada suatu tantangan itu dari gerejanya. Yang percaya kepada Isa Al-Masih silahkan maju ke depan. Nah di situ hati saya kayak ada yang ngedorong, saudara. Kayak ada yang, saya juga agak sadar, agak enggak gitu waktu itu teh. Tapi saya maju ke depan, Saya percaya Isa Al-Masih. Gitu. Saya maju ke depan, dan yang maju yang nggak banyak, gitu ya. Saya
saya lirik kanan lirik kiri, memang ada beberapa orang lah gitu yang maju waktu itu. Dan waktu itu saya didoakan, saya ditumpang tangan. Ya, gitu. Pada saat saya ditumpang tangan, gitu, yang saya rasakan itu kayak ada yang ngebalut, kayak ada aura lain itu yang masuk ke dalam jiwa saya. Kayak kerasa gitu ya, kayak dipegang sini gitu. Yang saya rasakan itu bukan kata-katanya, itu bukan doanya gitu. Karena yang saya ingat waktu itu, dan saya juga tidak mengerti itu bahasa apa gitu ya, dan kayak seperti suara gitu. Tapi suara ini nggak jelas gitu. Apa kayak guru gitu kan, yang saya alami itu, yang saya dengar, yang saya rasakan itu kayak suara gemuruh aja gitu. Bukan suara kata-kata orang berdoa, bukan gitu. Tapi kayak yang rame gitu, kayak yang gitu, kayak suara air gemuruh aja gitu. Tapi si suara itu kayak yang menaungi gitu, kayak yang gitu, kayak itu yang saya rasakan waktu itu. Dan singkat cerita, setelah saya ke depan dan saya duduk lagi gitu ya, memang ada suatu perasaan yang lain dalam jiwa saya gitu. Setelah saya maju ke depan dan hati saya itu bergerak untuk menerima siapa yang mau menerima Isa Al-Masih gitu. Dan saya kayak kebuka gitu jiwa, wah mau gitu. Dan setelah itu yang saya rasakan itu lain gitu. Lain daripada yang lain gitu, yang saya rasakan gitu ya. Dan akhirnya saya pulang. Dan setelah di rumah barulah saya bercerita kepada orang tua, bercerita kepada mama bahwa saya akan mengikuti aliran lain, gitu. Dan saya akan belajar tentang Isa Al-Masih. Saya memberanikan diri untuk bercerita. Dan ternyata saudara, sebetulnya mama saya juga berpikiran sama. Cuma dia tidak bercerita. Dan saya juga nggak bercerita. Setelah saya ngomong, ternyata dia ada teman. Dan mama saya juga ya nggak berani gitu ya. Nggak berani cerita bahwa dia akan mulai belajar tentang Isa Al-Masih gitu. Karena mama saya juga yang mengajarkan saya. Nah begitu. Dan setelah saya ngomong kepada mama saya, dan akhirnya mama saya juga, dan sebetulnya dia juga mempunyai pikiran yang sama. Dan awalnya di situ kami untuk memutuskan untuk belajar, untuk mau mengikuti, untuk mau mendalami tentang Isa Al-Masih. Di situ, saudara. Dan akhirnya keluarga besar kami juga dikumpulkan. Dan setelah keluarga kami, orang tua kami, untuk memutuskan untuk belajar, untuk mendalami tentang Isa Al-Masih, menjadi suatu mimpi buruk untuk nenek moyang kami itu, untuk keluarga besar gitu ya. Karena aliran ini memang sangat berat, saudara, sangat berat untuk ditinggalkan gitu. Karena apa? Karena ini berurusan dengan jiwa, karena ini berurusan dengan nyawa gitu. Karena dari setiap keturunan kami itu diberi ilmu kayak yang dimandiin gitu, kayak yang diludahin. Itu sudah merupakan suatu sumpah. Nah itu yang menjadi mimpi buruk keluarga besar. Namanya keluarga besar Matasih gitu ya. Nah itu sudah menjadi mimpi buruk. Itu kalau ada salah satu keluarganya untuk lepas itu dari aliran itu. Awal mula ya memang keluarga besar ya memang tidak merestui, tidak menyetujui
kalau kami ini untuk pindah aliran. Tapi dengan berjalannya waktu dan keluarga besar kami pun ya silakan saja. Ya, dan akhirnya singkat ceritanya kami juga ya mulai di situ mulai menggali, mulai cari-cari tahu tentang, dan kami untuk memutuskan untuk mencari gereja, supaya bisa beribadah gitu ya. Ya memang awalnya sangat sulit sekali saudara, karena dari tetangga atau dari keluarga ya, semua pada bingung gitu, pada aneh kok ini bisa gitu ya. Kalau yang membuli kami tidak gitu, karena di daerah lingkungan kami yang memang masih bersaudara semua, hampir saudara semua. Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu dari keluarga yang bermasalah itu ya nggak sampai napa-napa gitu, karena garis keluarga gitu di satu kampung itu. Dan pada saat itu kami diarahkan kepada salah satu hamba Tuhan itu dari Majalengka gitu ya, dari Majalengka yang melayani ke rumah gitu. Karena kami nggak berani untuk masuk gereja karena belum tahu itu harus ke gereja mana, gitu, harus ke apa. Tapi ada yang melayani ke rumah, berdoa gitu ya di rumah, terus mendalami gitu tentang Alkitab. Nah itu yang dilakukan selama 3 tahun. Dan setelah 3 tahun itu kami sudah biasa sama masyarakat, dan kami merayakan hari Natal waktu itu, merayakan hari Natal di rumah karena kami masih kental dengan kebiasaan waktu itu. Jadi Natal itu seperti pesta, potong kambing gitu ya, terus undang RT, RW gitu. Karena kalau misalnya ada syukuran itu wajib diundang gitu. Dan itu kami lakukan gitu ya. Undang tetangga gitu. Wah, ini ada hajatan, namanya hajat gitu. Ini hajat Natalan gitu. Biasa makan-makan gitu. Terus ada yang melayani ya dari gereja gitu, dari gereja. Ya, setelah 3 tahun kami sudah mulai gitu ya, mengenal tentang Isa Al-Masih, dan kami sudah waktu itu memutuskan ya dibaptislah kami pada saat itu sekitar tahun 99 itu. Tapi sebelum tahun 2000 gitu ya, kami dibaptis itu di bawah tahun 2000 kalau nggak salah gitu. Kalau tahunnya saya nggak ingat ya, tapi itu sebelum tahun 2000. Pada saat itu kami sudah menjadi keluarga Kristen. Nah, ternyata saudara, setelah berjalannya menjadi seorang Kristen, kalau misalnya kita dengar cerita gitu, kalau misalnya dengar cerita orang, kalau sudah jadi orang Kristen itu enak gitu ya, diberkati Tuhan, kita sudah mendapatkan keselamatan, semuanya ditopang Tuhan, pokoknya sudah damai sejahtera lah gitu. Tapi yang saya rasakan pada saat itu, yang kami alami, itu lain saudara. Setelah saya dibaptis dan setelah saya menjadi keluarga Kristen, yang namanya tantangan, yang namanya godaan, yang namanya ajakan, itu lebih besar buat saya gitu ya. Kalau buat yang lain ya mungkin berbeda-beda. Tapi yang saya alami waktu itu memang tantangannya ya hampir ada perang ulang, dan saya anggap itu adalah sebuah perang yang kedua kali bagi saya. Karena setelah kami menjadi orang Kristen dan kami sudah beribadah di gereja, sudah aktif di gereja, sudah melayani pada saat
pada saat itu. Kami sudah bisa main puji-pujian, bisa mengiringi musik puji-pujian. Pokoknya kami sudah menjadi seorang Kristen dan kami sudah melayani. Kami dikembalikan pada titik mungkin Tuhan izinkan. Pada saat itu saya ada penawaran dari komunitas bahwa saya dibutuhkan untuk kembali ritual. Seharusnya saya akan menolak, tapi saya sangat aneh juga gitu. Kok saya bisa menerimanya pada saat itu? Kok bisa menerimanya saya gitu ya? Karena komunitas ini adalah komunitas supranatural. Komunitas supranatural. Kalau yang namanya berurusan dengan hantu, berurusan dengan susuk, berurusan dengan ilmu, gitu ya. Kami sudah ada bagian. Makanya si orang ini, gitu ya, itu datang ke rumah, itu untuk menarik saya untuk bergabung pada salah satu komunitas supranatural atau para dukun. Dan kami menerimanya, gitu. Awalnya, awal hati ini ya, saya akan masuk ke situ dan saya akan perangi itu. Awalnya di situ, gitu ya. Komitmennya di situ. Dan saya akan tantang mereka karena saya lebih jago. Itu, saya ada kekuatan baru dan saya bisa lawan mereka. Begitu pikiran saya. Gitu. Akhirnya saya menerima tawaran itu. 1 tahun, 2 tahun saya ada di dalam lubang komunitas para dukun. Sampai saya diberi kepercayaan untuk memegang satu kamar itu ya, satu kamar praktek. Setelah saya 2 tahun bergabung dan saya dipercaya untuk memegang satu kamar praktek. Ada yang sakit, ada yang minta kaya, macam-macam. Ada juga yang mau dipasang susu. Itu saya bisa. Dan si komunitas ini sangat laku sekali. Bahkan ya, mohon maaf ya, pejabat juga ya banyak gitu yang datang ke sini. Bahkan saya waktu itu dipercaya untuk membuat jimat, membuat keris gitu ya, dan itu dijual dan sangat laku sekali. Dan akhirnya pada saat itu saya aktif juga di gereja pada saat itu, aktif di gereja, aktif di sini. Nah, situ. Ini kalau misalnya kita lihat secara kasat mata. Ini biasa, saudara. Ini biasa. Kelihatannya nggak ada suatu perubahan. Oke, kita jadi orang Kristen. Dan kita juga bercabang. Masuk di lubang itu. Di lubang dukun. Nah, itu. Sepertinya ini biasa. Saya ke gereja ya biasa. Gitu ya. Melakukan ritual biasa. Itu dalam diri saya itu nggak ada yang berubah, nggak ada suatu tantangan, nggak ada suatu apa yang salah gitu ya, kayak yang bener aja, kayak yang ngalir ke gereja biasa gitu. Nah itu sebetulnya tak kala diri kita nyaman, tak kala diri kita itu nggak merasa bersalah, nggak ada tekanan, itu yang paling membahayakan. Yang paling berbahaya yang saya rasakan waktu saat itu, nggak merasa bersalah. Saya bisa mengobati orang, saya bisa mengobati orang yang kesurupan, naik gunung gitu, untuk nangkap hodam gitu ya.
itu sama Ratu Susuk di Bandung sini, dan kami sangat dekat sekali. Selama 3 tahun kami bergaul di situ, kami banyak berinteraksi, banyak sharing-sharing tentang ilmu kerukunan, belajar ilmu ini, belajar ilmu itu. Bahkan suatu saat kami ini ada tawaran untuk bongkar harta karun. Semua para dukun di Bandung, bukan Bandung ya waktu itu, hampir nasional gitu, karena ada yang dari Bandung. Kita berkomitmen untuk narik harta karun waktu itu. Nah, itu adalah proyek yang sangat besar, saudaraku. Dan guru saya ini, gitu, dan guru saya ini menawarkan kepada saya untuk gabung di situ. Dan kita join karena saya dengan Ratu Susuk ini adalah berjodoh katanya, bagaikan keris dengan wadahnya. Nggak ada lagi pasangan lagi selain Ratu Susuk dan saya. Itu yang menjadi yang menjadi pergumulan mereka gitu. Pokoknya harus kamu gitu. Bahkan Pak, pada saat itu kami melakukan suatu ritual besar-besaran di Laut Sukabumi, dan kami dengan Ratu Susuk ini melakukan suatu ritual besar, dan kami berdua masuk ke laut gitu. Kami bisa masuk laut itu sama Ratu Susuk ini. Kita masuk selama 1 jam. Kalau waktu orang yang di darat itu kan, katanya saya 1 jam. Tapi saya nggak merasakan 1 jam. Gitu. Katakanlah kita waktu masuk, itu hanya gambaran putih yang saya lihat. Dan saya masuk berdua dengan Ratu Susuk ini, masuk ke dalam laut. Dan akhirnya keluar lagi. Dan kami rasakan itu hanya beberapa detik, mungkin ada sekitar 2 menitan lah, itu yang kami rasakan. Tapi sebetulnya kami ini masuk 1 jam katanya gitu. Dan waktu itu kami berembuk, semua para dukun berembuk bahwa kami harus menikah secara gaib gitu, dengan jin. Nah itu yang ada di dalam sosok Ratu Susuk ini gitu ya, harus saya nikahi. Untuk bisa mengambil harta karun ini harus ada 2 jiwa yang disatukan. Harus ada 2 jiwa yang disatukan, baru bisa untuk mengambil harta karun. Ya dibilangnya emasnya juga berkilo-kilo katanya. Gitu. Bahkan ada uang zaman dulu katanya. Dan kami ditawari dengan DP 1M, 1 miliar. Tapi dengan syarat saya harus menikah dengan jin. Dan di situ ada satu pergolakan antara saya menerima tawaran 1 miliar dengan menikah dengan jin. Bahkan saya sempat bercerita kepada istri gitu ya, sempat bercerita kepada keluarga kalau saya mau menikah secara gaib. Ya sampai istri saya juga ya kayak yang mana gitu ya, karena pada waktu itu saya dan akhirnya kita ngobrol dengan Ratu Susuk ini, dia dengan guru kami ini, dan dia menawarkan, coba dipikir lagi karena ini tidak sembarangan. Kalau misalkan ini diambil, ini berurusan dengan nyawa gitu, urusannya dengan nyawa, jangan sampai setengah-setengah hati gitu. Kalau mau, kalau tidak. Dan akhirnya saya bergejolak di situ, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak menerimanya, dan saya putuskan untuk tidak menerima hal itu gitu ya. Dan saya keluar dari komunitas itu, dan sampai ya di situ ya ada keributan juga gitu ya, ada keributan sama komunitas itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan komunitas itu. Ini cerita sangat panjang sekali ya, karena saya sangat detail.
Ya mungkin kita akan berhubung dengan waktu, kita lewat saja. Singkat ceritanya saya keluar dari komunitas itu dan kembali saya kepada keluarga, dan akhirnya singkat cerita ya, saya sharing dengan pendeta gitu ya, dengan Pak Elias Parera. Saya ingat kalau misalnya yang tahu hal saya, nah, itu adalah Pak Elias Parera gitu. Dia bisa dijadikan ya orang tua saya juga gitu ya. Dia kasih konseling kepada saya, ya saya harus berubah gitu. Harus berubah secara total gitu. Dan akhirnya saya dibawa sama Pak Elias untuk berdoa, dan saya ke rumahnya juga waktu itu, dan saya di sharing, saya harus ada pelepasan, saudara. Singkat cerita, saya dibawa pelepasan, dan di situ saya sampai ada sampai beberapa pendeta yang mendoakan saya, dan di situ, saudara, yang namanya keluar secara total saya rasakan. Saya dikelilingi dengan para pendeta gitu ya, dan saya didoakan waktu itu, dan yang saya rasakan itu ada yang keluar dari jiwa saya, ada yang keluar seperti bolatan angin gitu ya, seperti bulat gitu ya, seperti bola yang keluar gitu. Dan itu muntah gitu ya, muntah kayak yang blas gitu keluar, dan saya di situ pingsan, muntah di situ. Dan singkat ceritanya, kami ya udah bangun lagi, diberi makan waktu itu saya aja. Nah, disitulah totalitas yang ada di dalam jiwa saya keluar, yang namanya ilmu-ilmu hodam-hodam yang pernah saya masukin gitu ya. Dari yang sebelum saya mengenal Tuhan, yang saya sudah mengenal Tuhan, itu benar-benar keluar, dan saya rasakan itu keluarnya itu seperti bulatan bola angin keluar lewat mulut, keluar kayak yang keluar terbang blas gitu. Nah, disitulah hati saya benar-benar kayak yang kalau kapuk mah ya kayak yang lembek gitu. Nah, di situ saya merasakan yang namanya tak berdaya itu di situ. Nah, pada saat itu saya putuskan untuk tidak lagi melirik ke dunia hitam, dan saya ingin melayani Tuhan. Kalau saya berangkat dari awal dan aliran kebatinan, dan saya berkomitmen untuk meraih aliran kebatinan, karena saya dimenangkan lewat main musik, dan saya juga ingin memenangkan jiwa melalui musik. Saya rangkul komunitas, saya masuk ke aliran kebatinan lagi, saya rangkul mereka, latih mereka. Sampai saat ini saya sudah ada 4 komunitas yang saya layani. Saya belajar musik di situ, ajarin musik. Setelah dia bisa main musik, saya bawa dia ke gereja untuk main musik, biarkan mereka mendengar sendiri, karena saya juga gak ada yang ngajak, saudara. Tuhan yang gerakan, Tuhan yang buka hati, Tuhan yang ambil saya. Dan saya percaya, selain dari saya, banyak orang-orang juga yang akan seperti begitu. Gitu. Tuhan juga bisa lakukan kepada siapapun, gitu. Seperti Tuhan melakukannya kepada saya. Itu. Makanya saya ya sekarang ini ya saya tinggalkan segala pekerjaan saya. Saya sepenuhnya waktu untuk melayani Tuhan. Mungkin kalau ada orang yang dulu saya kerja di sini, kerja di situ, saya tolak. Karena saya sudah berkomitmen dengan talenta saya main musik, saya akan berikannya kepada Tuhan. Dan saya pada saat ini melayani 4 komunitas di Subang. Di situ adalah anak-anak arah aliran kebatinan juga, gitu ya, anak-anak kebatinan juga, gitu yang
dan saya rangkul di situ, saya ajari musik. Gitu. Ya meskipun berat ya nggak ada dukungan atau ya apa, harus saya percaya gitu. Mulai dari awal, mulai dari merintis gitu ya. Meskipun tanpa biaya, tanpa donatur, tanpa apa. Nah itu. Tantangan yang paling besar adalah bagi saya, gimana saya bisa melakukannya tanpa orang lain gitu. Tanpa donatur, tanpa apapun saya bisa melakukannya gitu. Nah itu mujizat bagi saya gitu. Tangan Tuhan begitu bekerja gitu. Memang nggak ada apa-apa, tapi pas dibutuhkan gitu. Pas dibutuhkan Tuhan sediakan. Apakah Tuhan nggak bisa itu untuk mengadakan sesuatu sebelumnya? Bisa. Tapi Tuhan ingin mengajarkan saya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Itu. Kalau dulu kita masih latihan di tempat orang, kalau sekarang Tuhan izinkan untuk bangun ruangan, bikin saung, bikin pendopo di Subang, dan saya di situ rangkul anak-anak, rangkul orang-orang tua yang berlatar aliran kebatinan dan belajar musik di situ. Dan satu persatu saya bawa ke gereja. Itu. Untuk menyanyikan lagu pujian Sunda, meskipun mereka belum percaya, mereka tarik dan mereka mendengarkan firman Tuhan seperti saya dulu. Itu mungkin kalau disingkatkan begitu kesaksian saya ya. Kalau di apa satu-satu itu nggak nyampe 3 jam nggak akan selesai. Ya mungkin secara singkatnya itu yang bisa saya sampaikan. Yang mana Tuhan bekerja dari awal sampai pada saat ini, yang saya rasakan sangat luar biasa, saudara. Begitu. Mungkin masih ada waktu. Ya, sudah habis. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa ya, yang disampaikan oleh Kang Denny. Memang kesaksian ini cukup panjang, tapi nanti kita akan bagi di episode berikutnya ya. Jadi supaya bisa diceritakan lebih lengkap, karena itulah kuasa Tuhan Yesus. Bagaimana seseorang yang dengan latar belakang artinya bergelut di dalam ilmu-ilmu gaib dan juga memiliki keyakinan-keyakinan yang mustahil untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus, karena memiliki pemahaman-pemahaman yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Injil. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa yang mengasihi semua manusia. Jadi apapun latar belakang manusia, apapun latar belakang kita, kalau Tuhan datang dan menyatakan cintanya, kasihnya kepada manusia, maka manusia akan mengalami kuasa yang luar biasa. Ya, terima kasih buat Kang Denny yang sudah memberi kesaksian yang luar biasa, dan saya percaya banyak orang yang bisa dicerahkan, diterangi dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus selama ini, yang mungkin juga anti kepada Tuhan Yesus, atau yang suka membenci, atau yang suka menghina, atau yang suka menista. Dengan kesaksian-kesaksian yang disampaikan, itu bisa membantu untuk kita bisa mengenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, bukan Tuhan di antaranya, Tuhan satu-satunya, karena hanya Dia yang baik ya. Tuhan Yesus itu walaupun dihina, walaupun dihujat, walaupun dicaci maki, tidak pernah emosian ya. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, oh ini penistaan ini, oh ini penghujatan, oh ini harus dibalas. Tidak. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi. Bahkan cukup banyak narasumber yang sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka sangat menghina, mereka sangat menistakan Tuhan ya. Mereka suka berkata Tuhan berkolor lah, Tuhan mati disalib lah. Ya itulah karena manusia banyak yang tidak mengerti, manusia ditutupi kuasa kegelapan, manusia dikuasai setan, sehingga di dalam pemikiran mereka hanya ada pikiran iblis yang selalu memandang rendah terhadap cinta kasih Tuhan. Karena sesungguhnya manusia harus dihukum mati. Karena apa? Karena manusia berdosa, manusia bersalah. Di sini pun manusia banyak yang tidak mengerti. Mereka pikir yang hukum mati itu Tuhan. Tidak. Yang hukum mati itu setan, karena setan itu pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44 itu jelas. Banyak orang berkata, kalau kita datang kepada Tuhan tidak perlu penebusan dosa, kita cukup minta ampun kepada Tuhan. Saya mau berkata, di dalam Tuhan Yesus itu
berpuluh-puluh langkah, 1000 langkah jauh lebih maju. Saya ingin berkata kepada kita semua, tanpa kita minta ampun pun, kita sudah diampuni Tuhan. Masih ingatkah dengan peristiwa bagaimana Tuhan Yesus disalib? Itu manusia durhaka semua yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi apa kata Tuhan? Ampunilah mereka. Mereka kan tidak minta ampun pada waktu itu. Mereka tidak minta ampun, tapi Tuhan mengampuni. Karena itulah Tuhan, Tuhan yang baik, yang mengasihi semua manusia. Tetapi ingat teman-teman, setan ini yang jahat, dia tidak akan pernah membebaskan manusia karena manusia melakukan dosa di dalam hidup ini. Manusia mengikuti iblis. Jadi setan tidak akan pernah melepaskan manusia dari tangannya, kecuali Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita. Itulah sebabnya Anda perlu ditebus, Anda perlu dilepaskan dari tangan setan. Karena apa? Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu, yang sanggup melepaskan manusia dari tangan setan. Bagaimana pembuktiannya Pak Pendeta? Pembuktiannya sederhana, gampang. Anak kecil sejak mereka mulai bisa ngomong, mereka sudah pandai berbohong. Tidak ada sekolah berbohong, ya. Semua manusia paling anti dibohongi. Tetapi kita melihat manusia dikuasai iblis sejak dari masih kecil. Karena itulah setan jahat sekali, dia mengajarkan apa yang manusia tidak sukai, ya. Manusia tidak ada satupun yang senang dibohongi. Tapi itulah setan. Dia mengikat manusia sehingga manusia selalu hidup di dalam kebohongan. Terima kasih Kang Denny. Nanti mungkin di kesempatan berikut nanti kita akan hadirkan lagi kesaksiannya Kang Denny supaya bisa diceritakan lebih maksimal secara lengkap bagaimana kuasa Tuhan yang mengubahkan seseorang yang mempunyai ilmu-ilmu gaib. Istilahnya kalau Shalom teman-teman semuanya. Itulah tadi video atau cuplikan dari tayangan. Semoga dari video yang tadi memberikan manfaat serta pengetahuan, menjadi berkat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya, terutama kepada para pendukung setia di channel ini yang terus men-subscribe, men-like, ataupun berkomentar, ataupun ada juga yang nge-share mungkin ke sosial media kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan panjang umurnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.